Sejarah kerajaan-kerajaan di kawasan Batu Bara. Kawasan Batu Bara pernah ditaklukkan oleh raja kecil dari Siak. Ia lantas memasukkan adat istiadat Minangkabau yang didasari oleh sistem kesukuan atau suku stelsel. Kendati demikian, sistem semacam ini tidak dapat bertahan di Batu Bara, sehingga akhirnya pemisahan atas dasar kesukuan tersebut hanya diartikan sebagai pembagian teritorial saja. Awalnya hanya ada 4 suku, tetapi kemudian bertambah 1 hingga jumlah keseluruhannya menjadi 5, yakni Tanah Datar, 5 Laras, Pesisir, 50, dan Boga. Menurut sumber lainnya, terdapat 9 negeri kesukuan di Batu Bara, yakni Tanah Datar, 50, 5 Laras, Pesisir, Boga, Tanjung, Tanjung Kasau, Pagurawan, dan Siparepare. Boga belakangan disatukan dengan 5 Laras membentuk Swapraja Suku II. Tanjung, Tanjung Kasau, Siparepare, dan Pagurawan belakangan disatukan menjadi Swapraja Indrapura. Masing-masing suku tersebut dipimpin seorang datuk dan diawasi seorang bendahara dari Siak. Bendahara ini berlaku pula sebagai wakil Sultan Siak di Batu Bara. Semasa kedatangan misi Anderson ke Sumatera Timur, yang menduduki jabatan sebagai bendahara adalah Ahmad dari Delhi. Sebagai pelaksana pemerintahan di Batu Bara terdapat suatu dewan yang anggotanya dipilih oleh para datuk penguasa kelima suku. Anggota dewan tersebut adalah 1. Syahbandar yang dipilih dari suku Tanah Datar. 2. Juru tulis yang dipilih dari suku 50. 3. Mata-mata yang dipilih dari suku 5 Laras. 4. Penghulu batangan yang dipilih dari suku Pesisir. Dengan adanya sistem seperti itu, diharapkan akan terjadi proses saling mengawasi di antara mereka. Para datuk sendiri dipilih oleh para kepala kampung tungkat. Kondisi pemerintahan di Batu Bara abad ke-19 agak kacau. Di Boga, terjadi perebutan kekuasaan antara Datuk Temenggung yang didukung Siak dan Datuk Indra Muda yang didukung oleh Pelelawan. Masalah bertambah runyam setelah Asalah ikut campur dengan mengusir keduanya. Dengan demikian, boleh disimpulkan bahwa kekacauan di daerah Batu Bara terjadi karena turut campurnya kerajaan-kerajaan besar di sekelilingnya dalam percaturan politik wilayah itu. Serdang juga ikut andil di kawasan ini dengan mengakui Datuk 5 Laras bernama Datuk Laksamana Putra Raja. Ia memperoleh gelarnya dari Sultan Serdang yang juga merupakan bawahan Aceh. Pada perkembangan selanjutnya, kelima suku di Batu Bara ini merupakan cikal bakal bagi kerajaan atau Swapraja yang berkembang belakangan. Selanjutnya, Kerajaan Tanjung Kasau dimasukkan dalam Ondraf Diling Batu Bara dan digabungkan dengan Indrapura. Pagurawan dan Siparepare belakangan disatukan pula dengan Batu Bara. Berikut ini adalah huraian mengenai Swapraja-Swapraja tersebut. Sejarah Kerajaan Boga, 5 Laras, dan Suku II. Pengaruh Aceh dan Serdang tampak dari pengangkatan Datuk Laksamana Putra Raja oleh Sultan Serdang. Sementara itu, Sultan Serdang sendiri merupakan bawahan Sultan Aceh. Boga merupakan kawasan perniagaan yang ramai. Penguasa Boga Tok Muda Husin berkerabat dengan para datuk di Tanah Datar. Beliau merupakan wakil Kesultanan Siak di sana, termasuk dalam hal memungut bea cukai. Tok Muda Husin yang mendapat gelar bendahara dari Siak, selain mengurusi jalannya pemerintahan juga merangkap sebagai Syahbandar. Sepeninggal beliau, maka urusan pemerintahan diserahkan pada putranya bernama Datuk Indra Pahlawan, sedangkan jabatan Syahbandar pada menantunya bernama Datuk Muhammad Baki. Semasa pemerintahannya, terjadi perselisihan dan peperangan dengan 5 Laras. Pertikaian itu dipicu karena kedatukan 5 Laras menjadikan Bagan Luar sebagai bandar perdagangan bebas. Boga kemudian meminta bantuan Belanda guna mengalahkan 5 Laras. Beliau kemudian digantikan oleh kemenakannya bernama Datuk Abdul Majid Datu Raja Indra Muda tahun 1898 sampai tahun 1918. Yang menerima pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 15 Februari tahun 1908. Datuk Abdul Majid digantikan oleh putranya, Wan Ahmad Khalil. Semasa pemerintahan beliau, atau tepatnya pada 1920, Boga dan 5 Laras disatukan menjadi Swapraja Suku II.
Cikal bakal para penguasa Lima Laras adalah Datuk Urban yang berasal dari Bangkinang Pagaruyung. Beliau bersama dengan 5 orang sahabatnya berlayar dan akhirnya mendarat di sebuah pantai yang banyak ditumbuhi pohon nibung. Mereka kemudian sepakat membangun pemukiman di sana. Namun, sebelumnya mereka perlu membakar terlebih dahulu pohon-pohon nibung di kawasan tersebut. Itulah sebabnya, kawasan itu lantas dinamai Nibung Hangus. Para datuk yang pernah memerintah di Lima Laras secara berturut-turut adalah Datuk Urban, Raja Nibung Hangus, Datuk Imam, Datuk Merah Mata, Datuk Dagang, Datuk Pagak, Datuk Bendahara Berjasa Sakit, Datuk Masidin, Datuk Embun, Datuk Haji Aminidin, Datuk Haji Jafar, dan Datuk Muhammad Yuda atau Mat Yuda Datuk Sri Diraja. Nama Lima Laras sendiri baru digunakan semasa pemerintahan Datuk Bendahara. Mat Yuda Datuk Sri Diraja menurut Regerings Almanak juga disahkan kedudukannya pada tanggal 15 Februari tahun 1908. Boga belakangan disatukan dengan Lima Laras membentuk Swapraja Suku II pada tahun 1920. Wan Ahmad Khalil tahun 1918 sampai tahun 1939, dikukuhkan sebagai Kepala Swapraja Suku II pada tanggal 25 Juli tahun 1924. Ia digantikan oleh Wan Asmayuddin gelar Raja Indra Muda tahun 1939 sampai tahun 1942, yang menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial pada tanggal 8 Juni tahun 1940. Regerings Almanak mencatat bahwa Datuk Sri Maharaja merupakan penguasa Lima Laras pada akhir abad ke-19. Tempat kediaman Wan Asmayuddin pernah dirampok dan dikuras habis harta bendanya oleh para perompak, sehingga warga Boga mengalami ketakutan serta berpindah ke tempat lain. Wan Asmayuddin mangkat pada tanggal 16 April tahun 1981 dan dimakamkan di Medan. Sejarah Kerajaan 50. Datuk Saomo yang bergelar Datuk Indra Setia tercatat pernah memerintah Batubara antara tahun 1820 hingga 1876. Beliau berjasa membangun jaringan dagang hingga semenanjung Malaya. Karena tidak berputra, beliau digantikan anak angkatnya bernama Wan Bagus yang menggantikan beliau dengan gelar Datuk Ongku. Menurut sumber lain, Datuk Sri Maharaja pernah memerintah 50 antara 1898 hingga 1901. Tampaknya, Datuk Sri Maharaja ini merupakan gelar lain bagi Datuk Ongku. Penggantinya, Wan Alang atau Datuk Alang bergelar Datuk Maharaja Sri Indra Muda tahun 1901 sampai tahun 1938 dikukuhkan sebagai Datuk 50 pada tanggal 15 Februari tahun 1908. Selanjutnya, pada tanggal 30 Juni tahun 1939, Wan Ingah Mansur tahun 1938 sampai tahun 1942 pengganti Wan Alang menerima pengukuhan sebagai Kepala Swapraja 50. Sejarah Kerajaan Pagurawan. Pendiri Pagurawan adalah Idris yang bergelar Datuk Muncak. Beliau merupakan putra Panglima Muda yang tinggal di pesisir. Datuk Muncak berlayar bersama pengikutnya dan setibanya di sebuah kuala sungai, mereka membangun perkampungan. Tak lama kemudian, perkampungan itu menjadi ramai, karena kedatangan orang-orang yang berasal dari Simalungun. Perkampungan yang didirikan Datuk Muncak tersebut lantas disebut Kampung Besar. Oleh karena itu, Datuk Muncak kemudian menjalin persahabatan dengan raja-raja di kawasan Simalungun, terutama Raja Siantar. Suatu ketika, Raja Siantar diundang ke Kampung Besar dan mereka bersenda gurau dengan penuh sukacita. Itulah sebabnya, nama kampung tersebut diubah menjadi Pagurawan, yang lambat laun berubah lagi menjadi Pagurawan. Sepeninggal Datuk Muncak, Pagurawan diperintah oleh putranya bernama Datuk Muda Sri Betara. Beliau menikah dengan saudari Raja Siantar, sehingga hubungan kedua kerajaan semakin erat. Datuk Muda Sri Betara digantikan oleh Datuk Setia Wangsa. Pada masa pemerintahannya, Pagurawan kerap diserang oleh negeri-negeri tetangganya. Karenanya, Datuk Setia Wangsa lantas memohon bala bantuan pada Siak. Ketika itu,
Siak telah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, secara tidak langsung Pagurawan berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial. Hal ini membuka kesempatan bagi pemerintah kolonial mencampuri urusan dalam negeri Pagurawan. Sebagai contoh, Belanda membagi cukai pelabuhan antara Siak dan Pagurawan. Belakangan, Siak menyerahkan negeri-negeri di Sumatera Timur pada pemerintah kolonial, sehingga Pagurawan kini diperintah secara langsung oleh Belanda. Datuk Setiawangsa diasingkan oleh pemerintah kolonial selama 5 tahun ke Bengkalis pada tahun 1894. Beliau lalu digantikan oleh putra sulungnya Datuk Setia Maharaja Lela tahun 1898 sampai tahun 1906. Setelah ia meninggal dunia, putranya masih kanak-kanak, sehingga pemerintahan dipegang oleh pemangku bernama Datuk Setia Putra Raja. Sementara itu para tungkatnya adalah orang kaya besar, orang kaya Sanding, dan orang kaya Taib. Mereka masing-masing mendapatkan sepertiga hasil tanah. Pemerintah kolonial kemudian menghapusnya dan diganti dengan gaji tetap. Sejarah Kerajaan Pesisir. Negeri pesisir telah berdiri semenjak tahun 1708. Datuk pertamanya Panglima Muda yang menikah dengan salah seorang putri penguasa batu bara. Beliau mempunyai 3 orang putra, yang masing-masing bernama Datuk Muda Jalil bergelar Datuk Semungsa I, Datuk Muhammad Idris bergelar Datuk Pamucak, Datuk Muda Husin bergelar Datuk Semuangsa. Datuk Muhammad Idris terkenal gembar mengembara dan mendirikan negeri-negeri baru. Karena usia lanjut, beliau menyerahkan pemerintahan pada putranya, yakni Datuk Muda Jalil dan Datuk Muda Husin. Abdullah Datuk Lela Wangsa tahun 1902 sampai tahun 1925 disahkan sebagai Datuk Pesisir oleh Belanda pada tanggal 15 Februari tahun 1908. Selanjutnya, Ahmad Khalil tahun 1925 sampai tahun 1933 diangkat sebagai penguasa sementara pesisir pada tanggal 5 Februari tahun 1926. Kepemimpinan pesisir lalu beralih pada Datuk Abdul Jalil atau Abdul Rani tahun 1933 sampai tahun 1942, bergelar Datuk Samuangsa yang memperoleh pengokohan sebagai Datuk Pesisir dari pemerintah kolonial tanggal 12 Juni tahun 1934. Sejarah Kerajaan Siparepare. Sebutan bagi negeri ini berasal dari kata Siparipari, yakni nama ikan yang banyak terdapat di sana. Menurut laporan John Anderson yang mengunjungi kawasan pantai timur Sumatera pada tahun 1823, negeri di Sungai Siparepare dipimpin oleh orang kaya Manali dan jumlah penduduk di kampung itu hanya 100 orang. Cikal bakal negeri Siparepare adalah seorang tokoh bernama Sutan Palaminan, yang menghiliri Sungai Asahan guna membuka kawasan pemukiman baru. Beliau tiba di Langkat dan menikahi seorang wanita bernama Wan Nosari. Ia kemudian melanjutkan pelayarannya, dan setelah melewati Sungai Pagurawan tibalah beliau di sebuah kawasan kosong yang belum berpenghuni. Karenanya, mereka membuka tempat pemukiman di tempat itu. Sutan Palaminan memiliki 2 orang putra yang masing-masing bernama Podin dan Gani, serta seorang putri bernama Dagang. Putrinya itu lalu dinikahkan dengan Tum yang berasal dari Sunggal. Kendati demikian, hingga Tum meninggal mereka belum dikaruniai anak. Tum menikah lagi dengan Mogek Gunung yang berasal dari Kuantan. Sepeninggal Sutan Palaminan, putra-putranya sepakat mengangkat Mogek Gunung sebagai pemimpin mereka karena kegagahan dan kebijaksanaannya. Sepeninggal Mogek Gunung, Siparepare diperintah oleh putranya bernama Datuk Sutan beserta saudara sewalinya bernama Datuk Gundah. Semasa pemerintahan mereka, Pagurawan melancarkan serangannya sehingga Datuk Sutan dan Datuk Gundah memohon bala bantuan pada Raja Pesisir, Datuk Semuangsa. Raja Pesisir tersebut lalu menempatkan wakilnya bernama Datuk Badul. Dengan demikian, Siparepare kini diperintah 3 orang. Datuk Badul berputra orang kaya Abdullah, yang kelak menjadi raja di pesisir. Sepeninggal Datuk Sutan, agar pimpinan negeri itu tetap 3 orang, diangkatlah putranya bernama orang kaya Johan Pahlawan. Meskipun demikian,
Pemerintahan bertiga ini memicu konflik di antara mereka, karena masing-masing pihak ingin lebih berkuasa dibandingkan lainnya. Mereka lantas mencari dukungan negeri yang lebih kuat. Orang kaya Johan Pahlawan dan Datuk Gundah menghadap Sultan Siak. Sedangkan saingan mereka, orang kaya Leman beserta putranya, orang kaya Soman tidak ketinggalan pula memohon dukungan Siak. Ternyata Sultan Siak mengangkat orang kaya Johan sebagai wakilnya di Siparepare dengan gelar Datuk Johan Pahlawan, namun orang kaya Soman juga diangkat sebagai wakil Sultan Siak dengan gelar Datuk Sultan Pahlawan. Tidak mengherankan, hal ini berpeluang menimbulkan peperangan di antara mereka. Datuk Johan Pahlawan meninggal mendadak sehingga Datuk Sultan Pahlawan tampil sebagai penguasa tunggal. Sepeninggal Datuk Sultan Pahlawan, pemerintahan Siparepare dipegang oleh wakilnya bernama orang kaya Anjang atau Aminullah. Beliau merupakan saudara Datuk Sultan Pahlawan. Pada masanya, pemerintahan Siparepare dijalankan pula oleh orang kaya Kendeh, selaku tungkat di Kampung Modang, orang kaya Lano selaku tungkat di Kampung Lasak, dan orang kaya Lambak selaku tungkat di Kampung Lalang. Mereka berhak menjatuhkan hukuman denda hingga maksimal 5 tail atau $16 Amerika Serikat. Pembagian hasilnya adalah sebagai berikut. Sebanyak 2/3 pendapatan negeri diperuntukkan bagi Datuk Siparepare, sedangkan sepertiganya dibagi rata di antara para tungka 414 F. Sejarah Kerajaan Tanah Datar. Pendiri Tanah Datar adalah rombongan dari Pagaruyung pada 1707 yang mengendarai kapal bernama Gajah Ruku. Di dalamnya ikut dan Datuk Jenan, putra Raja Labu bin Raja Gandam. Beliau menikah dengan Puang Gadih atau Cik Gadih, putri penguasa Batu Bara. Dari mertuanya beliau menerima sebuah kawasan yang dinamai Tanah Datar. Pada perkembangan selanjutnya, beliau digantikan oleh putranya bernama Tok Ongah Beramban atau Datuk Pembesar. Datuk Pembesar digantikan oleh kemenakannya bernama Akas yang bergelar Datuk Panglima. Kepemimpinan beliau mendapatkan pengesahan dari Siak pada tahun 1776 sampai tahun 1779. Kepemimpinan Tanah Datar diteruskan oleh putra Datuk Panglima bernama Abdul Wahab, Datuk Toktuo, yang memperistri putri Wan Alang, Datuk 50 bernama Wan Gading. Dari pernikahan ini lahir 3 orang putra yang antara lain bernama Tok Muda Syakroni. Menurut sumber Belanda, Wan Sakrani gelar Datuk Indra Sri Diraja tahun 1902 sampai tahun 1942, memperoleh pengukuhan dari pemerintah kolonial pada tanggal 15 Februari tahun 1908 selaku Kepala Tanah Datar. Oleh karenanya, kemungkinan besar Tok Muda Syakroni ini sama dengan Wan Sakrani pada sumber Belanda. Beliau memerintah hingga masa kemerdekaan dan wafat pada 1962. Tanjung atau Kuala Tanjung. Cikal bakal para Datuk Tanjung adalah Datuk Mat Janggut yang berasal dari Kuantan. Beliau disertai oleh istrinya bernama Kulo dan 6 orang sahabatnya berlayar hingga 3 di sebuah kuala sungai yang tanahnya menjorok ke tengah laut, sehingga menyerupai sebuah semenanjung. Itulah sebabnya, kawasan tersebut lalu dinamai Kuala Tanjung. Beliau membuka pemukiman di sana dan kemudian berdatanganlah orang-orang yang berasal dari Kuantan serta Kampar. Mereka kemudian membuka perkebunan Limau Purut sehingga pemukiman baru tersebut dinamai Kampung Pematang Limau Purut. Sepeninggal Datuk Mat Janggut, putranya bernama Datuk Panglima Mat Soman tidak bersedia menjadi penggantinya, karena lebih memilih menjadi Panglima Perang. Putra lainnya, Khatib Manan juga tak bersedia diangkat sebagai pengganti karena lebih suka menekuni bidang keagamaan. Akhirnya yang diangkat sebagai penggantinya adalah orang kaya Mamat. Dari istri pertamanya, beliau mempunyai seorang putra bernama orang kaya Ulong. Sedangkan dari istri keduanya, beliau berputra 2 orang, yakni orang kaya Lawan dan orang kaya Mat Bandar. Semasa pemerintahan orang kaya Mamat, datanglah seorang tokoh bernama Panglima Bakar dengan disertai istrinya, Ciwan. Ia meminta izin mendirikan perkampungan bernama Tongah, yang terletak di seberang Limau Purut. Orang kaya Mamat memberikan izinnya. Kendati demikian, tidak berapa lama kemudian Panglima Bakar mulai memungut cukai secara paksa dari orang-orang Simalungun.
Tindakan ini rupanya kurang disukai oleh orang kaya Mamat, sehingga pecahlah peperangan di antara kedua belah pihak. Panglima Bakar berhasil ditewaskan, namun istrinya hendak menuntut balas dan meminta bantuan Datuk Boga, yang kembali memohon bala bantuan Asahan. Orang kaya Mamat tewas dalam serangan pasukan Asahan. Orang kaya Ulong tampil menggantikan ayahnya. Ia kemudian menghadap Sultan Siak dan memperoleh gelar Datuk Paduka Setia Raja. Beliau digantikan oleh orang kaya Sendeh yang bergelar Datuk Indra Setia. Penguasa berikutnya adalah orang kaya Darus yang bergelar Datuk Indra Setia. Beliau berhenti setelah 4 tahun memerintah. Pemerintah kolonial menetapkan putranya bernama orang kaya Mat Bidin, namun karena masih kanak-kanak ia diwakili oleh orang kaya Tobo, dan kemudian digantikan oleh Abdul Somad gelar Tengku Busu. Sejarah Kerajaan Tanjung Kasau. Menurut informasi dari Bapak M. Muhar Om Tatok, sejarah Tanjung Kasau diawali dari kedatangan Datuk Paduka Tuan beserta 2 orang putranya, Raja Mansur Syah beserta Raja Ali Kadir di kawasan tersebut yang membuka pemukiman di sana. Ketiga tokoh tersebut berasal dari Bukit Gombak. Selanjutnya, pemukiman yang mereka dirikan semakin maju dan menarik masyarakat dari pedalaman berdatangan ke sana. Meskipun demikian, mereka kemudian terusik oleh kedatangan Portugis yang ingin menguasai kawasan itu. Guna mengusir Portugis dibuatlah tangga-tangga besi yang dibakar, sehingga kampung itu lantas dikenal sebagai Tangga Bosi. Raja Mansur Syah meminta bantuan Aceh yang mengirimkan 4 orang panglima, yakni Puanglima Gugup, Puanglima Sipayung, Puanglima Mukin, dan Puanglima Maher. Mereka membantu pembangunan perkubuan di Tangga Bosi, sehingga Portugis menyingkir dari sana. Raja Mansur Syah kemudian diangkat sebagai Raja Tangga Bosi. Ia berputra Raja Adim yang mendirikan kampung Tanjung Matogo. Pada perkembangan selanjutnya, Raja Adim putra Raja Ahmad membuka perkampungan di Tanjung Bolon. Beliau menghadap Sultan Aceh, yang menganugerahkannya gelar Raja Alam Perkasa, dalam dialek setempat Rajo Alam Perkaso. Negerinya kemudian disebut Tanjung Perkaso atau Tanjung Kaso, yang selanjutnya berubah menjadi Tanjung Kasau. Demikianlah asal mula nama Tanjung Kasau. Para penguasa Tanjung Kasau berikutnya secara berturut-turut adalah Raja Bolon, Raja Sabda, Raja Said, dan Raja Matsyah Muhammad Syah. Semasa pemerintahan Raja Matsyah, pemerintah kolonial mulai berkuasa di Tanjung Kasau, dan mengeluarkan besluit tertanggal 16 Oktober tahun 1882. Berdasarkan laporannya, kontrolir Asahan bernama Van Asen melaporkan bahwa Raja Matsyah mempunyai saudara bernama Raja Jintanali. Raja Matsyah memiliki ibu orang kebanyakan, sedangkan ibu Raja Jintanali berasal dari kalangan bangsawan. Raja Matsyah kemudian tergeser oleh Raja Jintanali, yang mendirikan kampung Huta Limau Kayu. Ia mengangkat sumpah di hadapan kontrolir batubara pada tahun 1888. Penguasa Tanjung Kasau berikutnya adalah Raja Morah atau Murah tahun 1894 sampai tahun 1900, putra Raja Jintanali. Beliau mendirikan perkampungan baru bernama Mabar. Pada tahun 1900, Raja Morah diturunkan kedudukannya oleh Belanda dan digantikan oleh adiknya, Raja Marahudin. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putra Raja Morah yang telah dewasa, yakni Raja Pemangku Raetal tahun 1903 sampai tahun 1907. Raja Raetal meninggal mendadak, sehingga Muhammad Jasim diangkat sebagai Raja Pemangku. Beliau memerintah selama 11 tahun. Pada 1916, Belanda ikut campur dalam suksesi pemerintahan di Tanjung Kasau dengan mencalonkan mantan jaksa asal Bilah bernama Abdul Somad atau Tengku Busu. Sementara itu, dari pihak Tanjung Kasau sendiri mencalonkan Raja Poso keturunan Raja Morah dan Raja Injar keturunan Puanglima Sipayung dari Aceh. Tanjung Kasau pernah terlibat perselisihan dengan Tuan Bandar, salah seorang penguasa distrik Kerajaan Siantar, Simalungun, mengenai kenaikan pembayaran uang pancang hasil penanaman karet dan lada di Bahapal.
Residen Sumatera Timur sebelumnya telah menetapkan bahwa Tuan Bandar membayar ganti rugi kepada Tanjung Kasau sebesar $200. Pada tahun 1920, Tanjung Kasau disatukan dengan negeri-negeri di kawasan batubara lainnya membentuk Suap Raja Indrapura di bawah pimpinan Tengku Busu, yang menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 21 Oktober tahun 1920.